wabarakatuh. Selamat berjumpa di inilah.com di acara Inilah Interview ya. Kami masih menyoroti nih masalah kenaikan harga BBM yang sudah menimbulkan gejolak demo ya. Di beberapa tempat di Indonesia, bahkan di Makassar berakhir ricuh begitu. Demikian juga dengan di Jakarta yang terus memanas ya. Diperkirakan gelombang demo ini masih akan terus berlangsung untuk mengkritisi harga BBM dengan tuntutan utama turunkan harga BBM. Kita akan membahas masalah kenaikan harga BBM ini tentunya dengan narasumber yang sudah hadir. Ini Bang RR, halo. Apa kabar Bang? Baik, kenapa? Ya, ini Rizal Ramli pastinya saya ngikutin terus Twitternya nih Bang. Banyak mengkritisi masalah kenaikan harga BBM ini. Kemarin kan disoroti oleh netizen itu kan ada Vivo yang menjual lebih murah begitu ya. Namun akhirnya sekarang sudah secara resmi nih kayaknya udah sama harganya, sudah menyesuaikan gitu ya Bang ya. Ya, kita sengaja dulu undang pemain baru atau dari luar, termasuk Petronas, Vivo dan lain-lain, supaya Pertamina ada saingan walaupun kecil gitu. Tujuannya supaya Pertamina bisa lebih efisien. Karena kalau cuma dia sendiri monopoli, dia akan sangat tidak efisien. Nah, disediakan saingan-saingan kecil ini. Dan ternyata Vivo sudah lakukan fungsinya, ya kan? Dia lebih murah dari Pertamina. Harusnya pemerintah terima kasih, ada benchmark buat mengukur Pertamina. Tapi malah dipaksa naikin. Ini pemerintah benar-benar nggak lucu. Ya, lelucon yang nggak lucu, udah ada nggak murah, dinaikin gitu loh. Itu akhirnya jadi monopoli lagi. Sebetulnya kalau lembaga konsumennya masih aktif, dia bisa nuntut kok pemerintah. Kok bisa pakai undang-undang anti monopoli, ada yang jualan BBM Vivo lebih murah, kok dipaksa naik gitu loh. Itu kan merugikan konsumen. Nah itu dan yang pasti lepas dari itu kenaikan harga BBM ini jumlahnya aja sudah hampir 3.000 ya Bang ya. Inilah yang menimbulkan gejolak demo. Kalau Bang Rizal bagaimana melihat demo ini, apakah banyak menyamakan nih? Zaman Pak Harto dulu kan juga BBM naik dan demo juga yang paling berawal juga di Makassar gitu. Rahma, 2 tahun terakhir akibat COVID, ekonomi rakyat kita kan anjlok lah. Kalau yang atas sih jangan diomongin, mereka mah happy-happy aja. Tapi persis mau bangkit lagi, dikeprak lagi dengan harga BBM. Artinya ekonomi rakyat yang udah mulai bangkit bakal jatuh lagi. Kok tega-teganya? Ya, padahal harga minyak bumi di dunia udah turun. Waktu awal perang di Ukraina, minyak mentah itu $120 per barrel. Hari ini $87. Dan 2 hari yang lalu ada rapat OPEC, ya, itu produksinya dinaikinnya sedikit sekali. Artinya harga oil ini bakal turun gitu. Kok tega-teganya harga internasional minyak mentah turun, Pertamina naikin, Petronas malah nurunin. Ya, dan yang kedua, ada nggak sih cara supaya BBM nggak usah dinaikin? Ada banget. Satu, ya sabar dikit kek, karena nih harga bakal turun, harga internasional ya. Yang kedua, Pertamina itu manajemennya sangat tidak efisien. Kalau ditingkatkan efisiensinya 20% aja, itu negara Pertamina bisa ngehemat 100 triliun. Nggak perlu naikin harga BBM. Dan itu nggak susah-susah amat loh. Ya, karena apa? BUMN ini kan kalau nggak monopoli, oligopoli. Nah biasanya pejabatnya selalu main pada saat pembelian kos, proyek atau apa di markup, terima setoran. Saya pernah jadi preskom Semen Gresik Group, Semen Tonasa, Padang, Gresik. Waktu saya masuk,
saya turunkan biaya menghasilkan semen $8 per ton. Kali 14 juta ton. Kemudian biasanya pabrik semen di seluruh dunia bekerja 300 hari, semen Gresik hanya bekerja 200 hari. Saya perbaiki spare part komponen, naik kapasitasnya 250 hari kerja. Sampai 300 hari. Itulah mengapa dalam 2 tahun semen Gresik Group untungnya dari 800 miliar naik 4 kalinya 3,2 triliun. Itu efisiensinya ya. Nah, efisiensinya. Jadi jangan karena Pertamina tidak efisien, rakyat yang harus bayar biaya tidak efisienan itu. Itu pertanyaannya Bang, karena banyak yang bertanya ini kenapa sih Petronas saja kan untung besar itu 853 triliun. Ya. Nah, tapi kenapa Pertamina justru rugi 191 triliun? Iya itu tadi karena sangat tidak efisien, banyak pembelian, project cost yang itu di markup. Dan yang kedua, contoh sangat sederhana lah. Selama 1 tahun terakhir, Pertamina kilangnya kebakaran 4 kali. Cilacap, di Balikpapan. Nggak ada yang dihukum tuh. Tenang-tenang aja. Tenang aja. Karena kalau kilang kebakar, akibatnya kapasitasnya kan nggak bisa maksimum. Akibatnya apa? Harus import BBM jadi dari Singapura. Komisi import itu gede banget gitu loh. Itu mafia di BBM kan selalu main dengan komisi import. Saya nggak tahu sengaja apa nggak sengaja nih dibakar, tapi nggak ada yang dihukum tuh. Nah ini contoh, ya kan? Jadi perbaiki efisiensi PLN, Pertamina bisa hemat 100 triliun. Kalau preskomnya Ahok kagak bisa, direksinya nggak bisa, ganti gitu aja, repot amat gitu loh. Kalau orangnya lurus dan ngerti bisa, nih 3 bulan jadi. Itu juga yang menjadi pertanyaan lagi ya, kenapa tadi tuh kita beli BBM, nah ini salah satunya saya baca Bosman Mardigu nih yang share beritanya ya. Kenapa Indonesia impor BBM dari Singapura padahal minyaknya dari Indonesia begitu? Gini, karena kilang kita kapasitasnya memang terbatas. Selain itu sebagian kebakar. Nah sejak awal Pak Jokowi jadi presiden, dia udah sesumbar bersama teman saya Luhut Panjaitan mau bangun kilang di Cilacap, di Gresik, di Balikpapan, modal dari UEA, apalah segala macam, dari Rusia, kagak ada yang jadi, PHP doang. Nah akibatnya minyak mentah kita sebagian harus diekspor, pakai kilang di Singapura. Habis itu import lagi. Kebayang nggak itu? Iya kan? Ongkos kirim ke sana, ongkos kirim pulang, kemudian asuransinya, margin keuntungan di Singapura 10-20%. Ya mahal BBM jadi di Indonesia. Nah yang kedua, dulu zaman puncaknya Indonesia menghasilkan minyak mentah 1 hari 1,6 juta ton. Hari ini hanya 850.000 barrel. 600 Iya, barangkali udah drop lagi. Tapi nggak ada rencana bagaimana naikin produksi. Padahal cadangan proven yang terbukti banyak kok oil di Indonesia. Karena selama kita produksinya nggak cukup, kita harus import 1 hari minyak mentah 1,1 juta barrel. Iya kan? Jadi jangan seenaknya main naikin harga, bikin susah rakyat doang. Tapi lu nggak kerjain apa yang kamu harus kerjain. Tingkatkan efisiensi, naikin produksi, tambah kapasitas kilang. Yang ada cuman janji gombal doang tuh sejak 7 tahun terakhir. Janji juga katanya nggak mau naikin harga BBM. Ya satu lagi pertanyaan ini Bang yang juga banyak dibahas di medsos ya. Kan ini biasa lah buzzer atau semua udah mulai bersuara lah, nge-tweet mendukung kenaikan harga BBM ini. Salah satunya Denny Siregar, biasa lah ya. Nah, mereka seperti serempak kompak memposting harga-harga BBM di negara-negara Asia, begitu ya. Tapi yang diposting itu yang lebih tinggi semua, dari Indonesia, Hong Kong, Singapura, Myanmar, dan Vietnam. Nah, pertanyaannya nggak ditulis di sini Malaysia ya. Malaysia kan buzzer kayak gitu kan bayaran semua. Denny Siregar bikin film duitnya dari mana? Itu dulu dah, tanggung jawabin.
ya kan? Harusnya bikin film Rambo. Film Rambo. Ya kan? Ya. Nah, jangan seenaknya dong bandingin sama Singapura sama lain-lain. Hong Kong pendapatan rakyat di situ lebih tinggi. Ya kan? Singapura udah hampir $30.000. Ya, kita hanya masih 4.000. Udah 8 kali. 8 kali. Padahal harganya nggak selisih 8 kali, cuma 3 kali. Iya kan? Di Singapura 30.000. Jadi nunjukin on-nya buzzer ini, yang ngomongnya banyak, nggak ngerti masalah, nggak bisa analisa, main ngegampangin aja. Bandingin juga pendapatan rakyatnya. Kalau pendapatan rakyatnya segede Singapura, saya malah setuju dinaikin 3 kali dari harga ini, nggak ada masalah gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah di buzzer nggak ditulis ya bahwa Malaysia itu harganya 6.800 dengan kualitas RON 95 ya, kualitasnya itu RON 95. Itu di atas Pertalite ya yang 92. Nah, ini mengapa Malaysia ini bisa menjual lebih murah begitu ya? Apalagi tadi dikatakan Petronas malah menurunkan. Ini kenapa sih, Bang Reza? Ya satu memang mereka lebih efisien. Dulu Petronas itu belajar dari kita, Pertamina, ya kan? Tapi mereka berkembang menjadi lebih hebat, lebih canggih manajemennya, sehingga tidak hanya menguasai hilir produksi minyak mentah, sebagian mereka juga import, tapi kapasitas refinery-nya, kapasitas penghilangannya besar sekali. Yang kedua, kapasitas untuk proses produk derivatif dari minyak bumi juga tinggi, sehingga sebagai perusahaan itu sangat menguntungin. Ya, dia untung 190 triliun kan, kalau nggak salah. Petronas untung 853 triliun. 3 triliun. Pertamina yang rugi 190 triliun. Itu ruginya Bang 190 itu. Nah, yang kedua, kalau lagi sulit, kita potong dong proyek-proyek yang nggak perlu. Misalnya, bikin ibu kota abal-abal, iya kan? Hentikan dulu dong, iya kan? Yang kedua, suasana susah begini, bisa-bisanya pemerintah Jokowi naikin anggaran untuk adik iparnya sebagai ketua MK 4 kali. Bayangin nggak? Prestasinya Mahkamah Konstitusi kagak ada. Setiap ada yang judicial review, jawabannya sama, ya. Copy paste doang, itu anggarannya dinaikin 4 kali. Nah gini-gini kan banyak banget, bikin badan baru, staffing banyak, staf ahli, berhentiin dong, ya. Jadi efisiensinya bukan hanya di Pertamina, di Pertamina ya, tapi di anggaran. Di anggaran juga efisiensi. Nah yang ketiga di PLN. PLN dulu nggak ada masalah. Ketika PLN bisa membeli batu bara $60 per ton, swasta wajib jual ke PLN $60. Lobilah oligarki batu bara ini supaya PLN beli harga internasional. Ya rugi PLN-nya. Nah terus dikatakan pemerintah mesti subsidi listrik rakyat lewat PLN. Pertanyaan ini, subsidi rakyat atau subsidi pemilik batu bara gitu loh. Kalau dikembalikan aja, oligarki batu bara bisa beli $60, ya aman lagi PLN. Nah, jadi kita jangan dikibulin nggak bisa habis gitu loh. Ini menarik ini Bang Riza soal subsidi ini, karena berkali-kali dikatakan bahwa ini BBM harus naik karena subsidi tidak tepat sasaran. Satu, kedua membengkak begitu ya. Bahkan di Indonesia ini udah 14.000 per liternya sebenarnya harganya ya. Jadi 10.000 itu sudah disubsidi. Kalau tidak tepat sasaran, yang menentukan polisi situ, yang ngatur situ, yang ngawasin situ. Terus salah sasaran, ya situ yang kagak beres gitu loh. Gitu aja repot. Nah itu juga apalagi kalau subsidinya tidak tepat sasaran, solusinya dihilangkan begitu subsidinya. Padahal subsidi itu kan hak rakyat juga sebenarnya. Itu mesti undang Antoni Budiawan, Dr. Antoni, itu dulu timnya Pak Kwik, itu tim kita juga. Ya kan, dia akan jelaskan bahwa angka subsidi pun ngawur, bukan 502 triliun. Iya, itu ya sudah kan? Diklarifikasi katanya itu 500 itu dicampur dengan dicampur kompensasi. Macam-macam dari kerugian PLN berapa tahun yang lalu, Pertamina tahun yang lalu. Jadi belum pernah ya, mohon maaf, sejak zaman Pak Harto sampai zaman saya, kita berani mainin angka. Karena saya dididik
secara profesional. Angka itu barang suci, sama dengan barang bukti di pengadilan. Sebagai ekonom, lu jangan main-main sama angka. Ini pemerintahnya ngibul soal angka subsidi besaran aja ngaco, soal lain-lain utang ngaco. Ya, kok bisa gitu loh punya nyali buat ngibul? Mungkin karena bosnya juga tukang ngibul. Cuman gua kagak tahu siapa bosnya. Nah, terkait dengan ini Bang, ini kan protes terus ya. Tapi kan kadang-kadang ini nggak didengarkan juga nih Bang. Kalau Dan yang ketiga, pilihan yang lain. Ada nggak pilihan supaya nggak naikin BBM? Ada. Pemerintah hari ini untuk bayar cicilan pokok dan bunga hutang 805 triliun. 400 pokoknya, bunganya 405 triliun. Tahun depan 843 triliun. Itu lebih dari 30% anggaran kita. Inilah pengeluaran Jokowi nomor 1. Bukan pendidikan, bukan infrastruktur, tapi bayar utang. Kan ada nih buzzer-buzzer kacangan gini yang bilang, daripada dibakar uang BBM, kita hemat. Hei, pembakaran uang paling besar itu dari bayar bunga utang 405 triliun, itu bakar uang. Kenapa you nggak fokus turunin negosiasi supaya pokok dan bunga pinjaman turun? Bisa kok. Saya lakukan 3 hal waktu saya Menko Gus Dur. 1, saya negosiasi utang Kuwait ditukar dengan utang baru dengan bunga murah, namanya debt swap. Saking senengnya Menteri Keuangannya, dia kasih hadiah saya. Saya bilang saya pengen dibangunin flyover Pasopati karena gue orang Bandung. Dibangunin tuh, saudara naik itu gratis. Yang kedua, Jerman tukang ngeritik Indonesia waktu itu sampai hari ini. Indonesia tukang merusak paru-paru dunia, tukang merusak oksigen dunia. Saya undang makan siang Menteri Keuangan Jerman. Jangan gitu dah, kita win-win. Bagaimana caranya Dr. Ramli? Saya sediakan 300.000 hutan di Kalimantan, tidak boleh dipotong, tidak boleh tanam apa, konservasi. Kamu potong utang Indonesia 600 juta dolar. Kita lakukan buat 5 kali, total saya sediakan 1,5 juta hektar. Kamu potong 5 kali 600, 3 miliar dolar. Itu Ibu Siti, Menteri Kehutanan waktu itu masih asisten jauh di bawah kita lah waktu itu. Mau Jermannya, kita sediakan, kita dipotong hutangnya 600 juta dolar. Sayang kemudian pemerintah Gus Dur jatuh. Ya kan, nggak dilanjutkan. Tapi habis Jokowi ganti, nanti kita akan lakukan. Kita swap, namanya ini debt to nature swap. Kamu tuker hutang dengan konservasi. Kita mau hutang kita dipotong 60 miliar dolar, kita sediakan 20 atau 30 juta hektar. Nah itu kan sebenarnya... Nah kan banyak cara lain. Jadi 8 bulan sebelum COVID, saya ke salah satu negara besar, kebetulan Menteri Keuangannya teman lama, saya bilang, kamu kalau ngasih hutang sama swasta, kamu harus bayar bunga malah 1%. Istilahnya bunganya min 1%. Indonesia setiap normatin hutang selalu mahal, 6,5% yieldnya. Mau nggak kamu ambil over utang Indonesia, daripada lu bayar minus 1%, gua kasih bunga lu plus 1%. Senang banget Dr. Ramli, when you are going to do that? When Indonesia will do it? I'm very happy. Daripada bayar 1%, gua dapat plus 1%. Jadi kalau kita kreatif, inovatif, maka beban bunga utang yang 805 triliun, minimal kita bisa kurangi 200 triliun. Cukup nggak usah naikin BBM. Jangan lu bisa nyalain rakyat doang. Lu kagak becus kok, kagak kreatif kok. Udah kagak kreatif, songong pula lagi. Ini antara nggak kreatif. Gua nggak tahu siapa yang songong. Kamu jangan-jangan yang songong. Ya, pokoknya yang ngerasa deh gitu ya Bang ya. Tapi di Bang, antara nggak kreatif atau nggak mau ya Bang sebenarnya untuk debt swap atau nego hutang, bunga, dan lain-lain ini? Nggak mau, karena dia selalu kepengen kelihatan bagus di mata kreditor. Dia anggap sebagai good girl, good boy. Ya, bayangin nggak negara lain yang ratingnya lebih rendah dari Indonesia, Malaysia, Thailand,
ratingnya kan lebih rendah. Artinya kalau mereka minjem harusnya bunga mereka lebih tinggi. Kebalik, bunga Indonesia kalau minjem yieldnya lebih tinggi dari 3 negara yang ratingnya lebih rendah. Itu selisihnya ya 1-2%. Kaliin 10 tahun bunga berbunga, utang itu bisa nambah hampir barangkali 10 tahun bisa lumayan besar itu. Kerugian negara. Oh, dia Ya. kok bisa? Kayak kamu ke bank lah. Di bank tuh ada papan. Kalau mau minjem kredit di sini bunganya 12%. Kamu datang nih, Rama, ke direktur bank. Pak, saya mau minjem di sini. Saya kasih Bapak bunga 14% ya. Top up 2%. Tahu nggak? Kamu pasti dipeluk, diangkat-angkat sama dia. Dikasih hadiah apa aja kamu dikasih. Hadiah Menteri Keuangan paling baik, merugikan rakyat negaranya, tapi merugikan. Ini loh yang terjadi. Mata kita ini nggak kebuka. Mana ada orang mau minjem, ya bunganya misalnya di luar negeri cuma 4%, dia kasih 6%. 2% lebih mahal. Yang bayar tuh rakyat Indonesia. Menteri Keuangan Singapura, Jepang, ya kan, Cina. Kalau minjem dia tekan malah. Ya kan, supaya bunganya lebih murah, bukan lebih tinggi. Itulah kamu dipuji-puji terus. Dan diikuti oleh para pemuja di Indonesia yang kagak benar. Wah, jangan-jangan Bang, bukan hanya komisi impor, ada komisi bunga mungkin. Saya nggak tahu seudon. Banyak investment banker, Bang, ini nggak gratis, Bang. Cuman bunganya di store di luar Indonesia, Bang, gini-gini. Nah, saya nggak mau masuk situ. Tapi nanti kalau Jokowi jatuh, Menteri Keuangan yang bunganya lebih tinggi, saya kira kita perlu diadili seperti di Korea. Emang Bang Rizal yakin Jokowi jatuh? Ya nggak lama lagi lah, doain aja. Kenapa? Nah, kalau lihat, nah itu yang mau saya tanyakan tadi ini ya, ngedoainnya gimana? Mungkin bukan mendoakan ya, Bang, tapi melihat yang terjadi seandainya ini BBM, tuntutan agar BBM turun ini dicuekin aja seperti yang lainnya, ini dampaknya bagaimana menurut Bang? Jadi saya flashback sedikit. Bulan April 98, tidak ada orang bisnis, media, intelek di Indonesia yang percaya Soeharto bakal jatuh. Soeharto kuat banget, baru terpilih 100% bulan Maret 98. Apa yang terjadi? Indonesia kena krisis kan. Akibatnya APBN-nya itu bolongnya besar, habis buat bayar BLBI, nyelamatin bank-bank. Minta nasihat sama IMF. IMF sarannya sederhana, supaya nutupin bolong di APBN, naikin aja BBM 74%. Nah, saya ingat akhir April 98, saya diundang oleh Dr. Hubert Neis, Managing Director Asia dari IMF di Hyatt breakfast. Dia tanya, Dr. Ramli, kita akan bujuk pemerintahan Soeharto buat naikin harga BBM. Bagaimana menurut Anda? Saya jawab, Dr. Neis, saya itu trained economist, ekonom terdidik lah, terlatih. Saya tahu semua alasan kenapa BBM harus dinaikkan. Tapi jangan, karena suasananya udah panas. Si Dr. Neis bilang, Dr. Ramli, nggak bener kamu berlebih-lebihan, nggak ada apa-apa kok, tenang aja. Saya setiap pagi jogging pakai celana pendek di daerah miskin di kebun kacang di belakang Grand Hyatt. Kalau saya dadahan orang Indonesia tersenyum ketawa katanya. Itu jawaban saya nggak duga orang sekelas direktur IMF jawaban kayak gitu. Karena rakyat Indonesia yang di kebun kacang, jangan-jangan belum sarapan pagi, jangan-jangan nganggur, belum tentu bisa makan siang. Lihat bule dadah mama dia ini, dia ketawa dan senyum. Saya marah sekali waktu itu. Saya bilang, Dr. Neis, I don't want to argue dengan kamu. Saya nggak mau debat lagi sama kamu. Just take a note of what I said. Catat apa yang saya omongkan. Karena Rizal Ramli dokter kampung yang keliling Indonesia terus, ketemu golongan atas, golongan bawah, ngecek suhu rakyat terus. Apa yang terjadi? Tanggal 1 Mei 98, dia naikin harga BBM dan minyak tanah. Terjadi demonstrasi besar di Makassar
terutama oleh mahasiswa UMI. Itu mahasiswanya badung-badung, seluruh anak miskin di Indonesia Timur kuliahnya itu di UMI. Kalau anak pejabat, orang kaya di Unhas. Ya, nah anak-anak ini badung, iya kan? Demo lah. Akhirnya polisi diubur-ubur apa dia waktu itu, rusuh kan, ingat kan? Makassar, seminggu kemudian berulang di Medan, rusuh. Seminggu kemudian Solo kebakar. Seminggu kemudian Jakarta terbakar, rusuh. Beberapa hari kemudian Soeharto jatuh. Hanya waktunya pendek banget kan? Dari tanggal 1, 2 Mei sampai 22 Mei. 20 hari doang. Emang Jokowi sekuat Pak Harto? Mohon maaf saya Tapi duitnya mungkin. pendukungnya cuman buzzer doang. Buzzer nyebutin nama asli aja kagak berani, nama palsu semua. Laki pakai jilbab, cewek cantik, ya kan, nunjukin nggak punya nyali semua. Iya. Tetapi Bang, ini kan biasanya yang disorot ini kan kekuatan dana ini juga besar Bang kalau kita lihat ya. Ini tentu akan bisa mendukung kekuatan untuk bertahan suatu kekuasaan gitu ya Bang ya. Ini ya, jangan pusingkan yang punya uang. Yang punya uang mah dia aman-aman aja. Di Rusia, Tsar dan kawan-kawan tiap malam pesta, mereka berpesta pora, banyak uang. Ya, lawannya bisa dilumpuhkan, bisa dia penjarain, bisa dia sogok. Tapi rakyat di Rusia waktu itu susah banget. Akhirnya terjadilah Russian Revolusi Rusia. Di Prancis, Louis XVI, tiap malam pesta sama teman-temannya, sama Ratu Antoinette itu. Iya kan? Apa yang terjadi? Dia mah nggak peduli dari mana biaya pestanya. Rakyat yang bayar. Akhirnya apa yang terjadi? Rakyat marah, terjadi revolusi Prancis. Jadi kalau kita ngomongin perubahan, jangan analisa bagaimana elit, bagaimana makroekonomi. Bisa aja buat yang atas mah bagus-bagus doang. Analisa rakyat hidupnya senang apa susah. Itu yang jadi motor daripada perubahan. Bukan makonya bagus, apa. Oh, jadi nggak perlu, pertahanannya bukan dari sana, justru Ya. dari pergerakan dari rakyatnya. Yang kedua, Rama, jangan lupa orang Indonesia ini oportunis, rajanya oportunis, terutama menengah dan elitnya. Hari ini dia maki-maki Rizal Ramli, oposisi. Begitu dunia kebalik, ngadep sama kita ngantri. Iya kan? Pokoknya baca angin ya Bang. Iya, saya kan udah bolak-balik di dalam kekuasaan. Iya kan? Kita angkat dia jadi pejabat, dirut BUMN, muji-muji kita. Begitu kita di luar, ya pura-pura nggak kenal. Apalagi hari ini kita oposisi kan. Tapi begitu aku kan udah bolak-balik, gue masuk lagi ke kekuasaan zaman Jokowi, datang lagi jilat kita kan gitu aja. Oportunis semua elit Indonesia. Namanya aja lumpen borjuasi yang tidak produktif. Ini Bang, kalau lihat ekonomi secara makronya lah ya di Indonesia ini, akankah kenaikan BBM ini jika diteruskan saja, tidak diturunkan begitu ya, akan terus bergulir kemudian menjadi momentum yang lebih buruk lagi seperti zaman Pak Harto dulu, ataukah ini rakyat akhirnya bisa bertahan akhirnya dan lupa dan menerima nasib begitu? Saya ditanya oleh seorang ibu-ibu yang datang ke rumah. Dia bilang, Pak, kita hidupnya pas-pasan. Suami saya pegawai biasa, UMR naiknya hanya 0,3%. Wah, sekarang keluarga kita nyaris hampir tiap hari makan Supermie. Kalau BBM naik, kita harus spend lebih banyak buat transportasi, buat bensin, Pertalite. Harga naik juga. Harga naik. Pilihan kita kurangin beli Supermie atau jalan kaki ke kantor. Pilihan kita sulit, Pak. Saya mesti lakukan apa? Saya susah sekali jawab pertanyaan Ibu. Tapi saya sederhana, Bu. Kita turunin Jokowi, nanti BBM turun harganya, Bu. Dan itu betul. Karena kalau Jokowi turun, kita akan turunkan harga listrik ke posisi 2 tahun yang lalu. Sehingga setiap
rakyat Indonesia yang pakai listrik di bawah 1.300 watt bisa ngehemat tagihan listriknya 40%, ada uang di kantongnya. LPG kita akan turunkan, ada caranya, dan sebagainya. Rakyat Indonesia hidupnya akan lebih baik setelah Jokowi. Jadi ini nanti itu satu-satunya solusi saat ini, Bang? Ya solusinya kalau nggak bikin susah rakyat terus kan. Akhirnya kan demo nggak bisa habis. Ya, Mas Jokowi ini dong, mawas diri dong. Situ tuh nggak mampu. Ya, nggak bisa lah. Saya kan kenal deket. Udahlah, udah. Wes. Udah. Itu seperti Pak Harto waktu mau mundur kan kumpulin tokoh-tokoh mau bikin komite reformasi di istana. Semuanya setuju supaya bikin komite reformasi. Tapi ada satu orang yang di luar dugaan, namanya Nurhalis Majid, pendiri dari Paramadina. Dia berdiri, dia bilang Pak Harto, wis Pak Harto, wis. Pak Harto wis warek, wis. Itu kan kasar sekali. Dia bilang Pak Harto, udah Pak Harto, lu tuh udah kenyang, udah. Soeharto tersinggung, akhirnya dia marah. Dia bilang, aku ndak patean, aku juga nggak mau lagi kok jadi presiden, itu kan maunya Harmoko. Mundur, bubar komite reformasi, besoknya Soeharto ngundurin diri. Jadi Soeharto aja ngaca gitu loh. Gus Dur ngaca, saya minta teman saya Mas Jokowi ngaca. Malah minta 3 periode kok. Itu kan maunya Luhut yang mau jadi Harmoko jilid 2. jadi kayaknya kalau mau melihat tadi itu malah bukannya. Saya mau mengatakan kalau Jokowi mundur baik-baik, dia juga bakal selamat loh. Kalau nggak baik-baik, mohon maaf, kita bisa terjadi di Korea, setiap mantan presiden masuk penjara sama keluarganya. Ya, Soeharto nggak ada yang berani menjarain Soeharto. Ya, Gus Dur apa ada yang berani menjarain Gus Dur? Ya, NU bakal marah kan? Mega ada yang berani? Kagak ada. Jokowi siapa? Ya kan? Kalau nanti rakyat minta ada yang diadili karena KKN dan lain-lain, mohon maaf, Jokowi sama si Kaisang, ya kan, bisa masuk. Masa Kaisang baru 7 tahun kuasa punya 60 perusahaan? Duitnya dari mana? Sang Pisang yang nyumbang ratusan miliar, semua pembakar hutan pada nyumbang sama perusahaannya Kaisang. Masa kita mesti bukain yang gini-gini? Jadi wes, tahu diri. Supaya rakyat kita hidupnya lebih baik. Habis itu ekonomi akan lebih baik kok. Bayangin aja kalau listrik diturunin. Rakyat punya uang 40% di kantongnya. LPG kita turunin. Yang ketiga, minyak goreng kita turunin. Ya, ke 12.000. Yang lain kredit untuk usaha kecil kita naikin. Rakyat akan lebih senang. Kemudian kita bikin pemilu yang betul-betul adil dan demokratis. Kita hapuskan threshold. Indonesia akan punya pemimpin hasil dari pemilu yang kompetitif. Ya, kita ini kan enggak, pemilunya aja oligopolistik dengan threshold. Ya. Nah, kalau pemilunya kompetitif, putra-putri terbaik di Indonesia bisa jadi bupati, wali kota, presiden, tanpa mesti bayar upeti kepada partai-partai yang merusak ini. Nah itulah. Nah, kalau kamu mau jadi bupati, Rama, kamu mesti bayar 60 miliar buat nyogok partai, buat nyalonin kamu. Gubernur 100 sampai 300 miliar, presiden 1,5 triliun. Inilah sumber dari korupsi paling besar dalam masyarakat kita. Bayangin 180 bupati wali kota masuk penjara, 23 dari 34 gubernur masuk penjara. Itu kan bukan oknum, itu sistem. Sistemnya ini yang koruptif, yang tidak ada di Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45, ya kan, nggak ada tuh threshold.
Di negara demokrasi yang lain tidak ada threshold. Ini kan akal-akalan oligarki aja buat nguasain Indonesia dan merusak Indonesia. Ini kita jebolin. Ya, caranya gimana? Kayaknya cara susah. paling gampang kalau Jokowi turun ya jebol itu, gitu aja. Tapi repot. partai politiknya kan masih mendukung seperti itu, Bang. Ini kan menguntungkan. Rahma, saya ingin mengatakan kalau Indonesia bangsa ini dalam krisis dan multi krisis, partai politik tidak ada peranannya. Menjelang kejatuhan Bung Karno, semua partai politik itu manut ngejilat Bung Karno. Baru setelah Bung Karno jatuh, ngejelek-jelekin Bung Karno. Sebelum Pak Harto, semua partai kerjanya jilat Pak Harto. Begitu Pak Harto jatuh, jelek-jelekin Pak Harto. Itu kan tipikal orang Indonesia. Jadi kalau dalam kondisi krisis, perubahan yang besar, partai politik tidak ada peranannya, jangan sok jago. Kalian nikmatin kok kekuasaan zaman Soeharto, sekarang kuasa lagi karena uang doang. Iya kan? Teman-teman mahasiswa, emak-emak, buruh yang ingin perubahan. Islam 212 lebih banyak dari orang yang ingin perubahan pada tahun 98. 98 itu cuma aktivis sama mahasiswa. Hari ini yang ingin perubahan siapa? Pengen Jokowi mundur. Buruh, Islam 212, aktivis-aktivis pro demokrasi, pro lingkungan hidup, mahasiswa, dan jangan undermine mahasiswa. Ini banyak yang sok jago. Mahasiswa hari ini nggak ada apa-apanya dibanding kita 98. Mohon maaf, anak-anak sekarang lebih canggih. Mereka organisasi bisa menggerakkan di 60 kota demonstrasi pada saat undang KPU. Emang kita bisa? Kita aja yang merasa aktivis jagoan kagak bisa tuh. Ya, kemarin bulan puasa 35 kota mereka organisir. Mereka lebih hebat organisasinya dari kita. Mereka juga nggak pakai WA kayak kita gini. Kalau pakai WA kan dibacain Intel semua. Mereka pakai game. Nggak bisa dimatain Intel. Ya. Dan ini bisa terus di beberapa kota. Ya, kota-kota yang penting kan Makassar lah, Medan, ya Palembang, Bandung. Baru nanti Jakarta gitu. Baru Jakarta penutupnya, closingnya. Jadi ini sudah di... Jadi jangan kebiasaan ngejelek-jelekin mahasiswa. Wah, payah nih mahasiswa, kita lebih hebat zaman kita. Mohon maaf, gue akan ngikutin terus yang aku hebat itu. Siapa aja gitu loh. Jadi ini kunci perubahan justru ada di mahasiswa dan... Ada di mahasiswa, ada di emak-emak. Ini juga gejala baru. Kenapa emak-emak? Ya, ada polisi yang bilang sama saya, Bang, kita kalau emak-emak nggak berani kita pukul. Kenapa? Begitu kita pukul, teman-teman kita ngeledek kita. Lu beraninya sama perempuan. Kita pulang ke rumah, istri kita marahin, Bang. Lu beraninya sama perempuan, gebukin perempuan. Terus kita datang ke ibu kita, dimarahin pula. Lu gua sekolahin tinggi-tinggi cuman buat gebukin perempuan. Jadi kita nggak bisa lama-lama terserah mau ngapain gitu. Alternatif ini. Nah ini tahun 98 nggak ada emak-emak loh. Tapi ada yang nyumbang makanan, saya ingat tuh di gedung DPR, mama ini, Oh, dapur iya, ini, dapur, ya. dapur umum. Dapur umum. tetap ada sumbangsinya mama ya. Ya, tapi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini kan kalau kita ingat ya waktu Borobudur tiket ya, ini bukan perbandingan yang ini ya, tiket Borobudur naik terus rame di medsos nggak jadi kan gitu kan Bang biasanya. Mudah-mudahan ini kayak gitu juga nggak jadi gitu Bang. Dibatalkan, diturunkan lagi gitu. Iya terserah. Kalau you batalin, lu mesti cari jalan lain kan. Jalan lainnya lu tingkatin efisiensi PLN, bisa nggak dengan model si Ahok itu, yang bacotnya doang gede gitu lah. Iya kan? Bisa nggak lu negosiasi sama asing supaya bunga hutang berkurang? Jangan-jangan memang nggak bisa juga gitu loh. Tapi kalau harga minyak kemudian trennya kan menurun ini. Ya. Ini sebenarnya bisa diturunkan ya nanti kalau misalnya ini kita menaikkan harga BBM ketika tren harga minyak menurun. Ya. Nah ini kalau turun terus kan sebenarnya belum tentu juga. 3 tahun yang lalu harga minyak mentah kan turun di bawah $60. Harusnya kan rakyat menikmati harga BBM di Indonesia diturunkan.
malah nggak diturunin sama sekali. Makanya Pertamina 3 tahun yang lalu untungnya gede. Ya istilahnya kalau turun dia nggak turunin, tapi kalau naik dia naikin lagi lebih tinggi gitu loh. Nggak mau rugi. Nah tapi itu kan menutupin ketidakefisienan yang terjadi di Pertamina. Sebenarnya ketidakefisienan terjadi di mana-mana, ini kayaknya sudah menjadi ini ya Bang ya. Itu mungkin yang kuncinya. Ya wes lah. Gua galak gini gara-gara yang nanya gua Rahman nih. Kita kepancing. Wes lah Bang. Padahal gua tadi udah berketetapan untuk cool gitu lah. Biar aja Rahma yang manas-manasin. Itu bagian cool. Tapi ini memang memanaskan loh Bang ya. Saya aja ngisi bensin tadi ngerasa ya Bang ya bedanya. Apalagi rakyat kecil yang memang penghasilannya pas-pasan banget. Ini nggak kebayang deh ya. Tadi saya sudah mulai nyesek juga sih. Aduh kok segini ya, biasanya nggak segini gitu. Ya. Ya ini kan pasti besar dampaknya. Lumayan juga begitu ya. Dan memang ini harus panas gitu Bang ya. Ya kita tunggu saja lah nanti ini seperti apa. Apakah memang ya sudah ini solusinya. Katanya mau bangun kilang minyak lah. Katanya mau apalah. Mau bangun efisiensi ada 11.000. Cobalah wartawan inilah.com. Download janji-janji mau bangun kilang. Wah banyak banget. Wadah mana? Kagak ada itu angin surga doang. Ujung-ujungnya naikin harga BBM. Iya. Ya gitu aja. Baik, ini kita tunggu ya. Ini kemana ini Indonesia? Apakah benar-benar solusinya ini kalau harga BBM nggak turun, jadi siapa yang turun? Begitu ya Bang ya? Ya. Itu apakah itu solusinya ya? Kita lihat saja ini seperti apa. Pilihannya memang BBM turun ke harga BBM atau Jokowi turun. Tapi juga bisa mahasiswa bilang, Bang dua-duanya aja Bang. Jokowi turun, BBM turun. Ah iya, kamu lebih cerdas dari kita. Iya, karena ini sudah banyak lah. Memang kalau saya baca di medsos Bang, ini kenapa nih NKRI harga naik ini bukan harga mati. Baik, thank you nih Bang sudah datang ke studio inilah.com. Aku nggak mau lagi diundang sama Sarita, takut gua keceplos. Thank you Bang, nggak apa-apa lah Bang. Ini dan thank you juga ya yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you Bang. Rama, aku nyesel di interview sama kamu.